Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Ini pertempuran nyata ini di alam gaib Pak Ros sama keluarga. Dari mulai Pak Ros hidup berumah tangga sampai sekarang belum pernah menjumpakan surga rumah tangga, surga hidup di muka bumi. Kenapa kok? Ya, karena manusia ini tadi diperbudak oleh iblis. Itulah pengalaman yang saya terapkan. Pada ketakutan, yang iblisnya juga ketakutan sama channel Satropedia. Hanya orang-orang yang memiliki hati suci dan pikiran jernih yang gak ketakutan, yang pandai menyaring kata-kata manis. Istri Pak Ros terus ngerawang Pak Ros. Karena dia itu dia pikir-pikir kalau orang awam, kurang apa suaminya sama dia. Nah dulu dia ditundukkan kan, jadi nafsunya besar, yang punya nafsu itu ya iblis itu pinjam Pak. Pak Ros berani mengatakan channel IKN Kesatria Lokaja yang Guru Ridwan channel SP Dajjal. SP Dajjal kok bisa? Karena dia itu hanya mencari uang. Cari uang mau jadi guru. Kalau Satria Diantara bilang kan SP-nya kan jin itu takut. Ya kalau jin takut sama SP ya kayak mana Satria ingin bisa pemimpin di 3 alam. Makanya tak bilang channel IKN Kesatria itu channel sekarang lagi tergila-gila sama Wiwin. Malah waktu bentrok sama Pak Ros ya karaokean itu kan ada teleponan sama Wiwin selalu karaokean. Kalau Wiwin bisa senang ya. Karena batin Wiwin itu sekarang nangis darah. Dibiarkan saja sama Pak Ros, mau kayak mana, mau cari perlindungan gimana. Anak Wiwin itu seumur hidup dia nanti dia akan terus nyari menghabiskan laki-laki dukun-dukun di tanah Jawa dimanapun yang didatangi Wiwin maupun yang didatangi. Pak Ros cukup minta sama Allah zikir bismillah untuk menghadapi orang setanah Jawa. Jadinya racun gaibnya keluar. Kemarin hari Minggu pura-pura suka sama Pak Ros. Masih suka. Ya memang dia masih suka. Tapi sukanya itu yang iblisnya yang ngomong. Supaya dia itu ngerti Pak Ros, keberadaan Pak Ros, supaya mereka itu bisa ngirim Dajjal sama Pak Ros. Pikirnya naluri Pak Ros nggak bisa nembus mereka sama Satria Diantara. Ketawa. Pikirnya dia orang itu aja yang bisa ngerawat. Pikir orang itu. Kemampuan dia loh cuma kemampuan Dajjal atau iblis. Dia nerawang itu cuma baca pikiran. Suruh ngobati diri sendiri cuma bagus. Banyak usaha mereka itu selalu gagal dan gagal. Terus yang dikeluarkan SP IKN itu katanya jin itu sangat ketakutan sama Dajjal, sama SP. Kalau SP itu ditakuti sama jin, terkecuali jin kafir loh ya.
kabel si mata merah sama si mata hitam atau itu ini memang takut itu sama Pak Ros. Takut. Karena suara Pak Ros itu ada merinding lari terkencing-kencing gitu. Lari lah kalau dia itu kalau takut dia langsung nyerang SP apa Dajjal atau itu. Ya itu yang buat virus datang selama ini. Yang dilakukan dan dia mereka sudah Pak Ros walaupun dia campur terus Pak Ros sama makhluk ini yang disuruh dari Jawa, yang disuruh sama istri Rahayu, yang disuruh sama keluarganya Pak Ros, yang dikuasai Dajjal ada itu yang istri yang dikuasai iblis atau Dajjal. Perbuatan dia terus melenceng, terus akan selingkuh, terus akan maksiat terus perbuatannya. Tadi keluarga kita yang jadi pelacur itu ya diperbudak sama iblis itu. Kalau dia nggak kerasupan berarti dia dijual. Kalau yang kerasupan nggak akan pernah bisa berhenti. Kayak Wiwin Winarti itu nggak pernah bisa berhenti. Pikir Satria di antara Pak Ros nggak ngerti tingkah laku perilakunya Satria di antara yang punya channel IKN Kesatria. Kemampuan dia loh cuman baca pikiran. Dia mengobati itu yang nyuruh Dajjalnya itu yang selama ini buat virus atau stroke. Makanya dulu waktu Pak Ros dikeroyok sama Dajjal mereka yang masih mumpuni. Sekarang udah hilang, nggak ada lagi, entah kemana, lenyap. Wallahu alam dia masih sehat atau enggak, hidup atau enggak, itu urusan yang maha kuasa. Karena Pak Ros kan nanya, ya Allah hancur leburkanlah raga jiwa di seluruh ini sepuluh. Sejak bangga Winarti dimanapun dia berada, baik laki-laki maupun perempuan tua maupun ya siapa nggak tahu gimana caranya Allah itu menghancurkan. Karena Pak Ros kan menghadap, itu namanya berdoa minta. Kalau Allah kita nggak minta ya nggak mungkin dia hancur. Gimana caranya? Makanya di zikir itu sangat berbahaya. Nggak ada kemampuan selain itu. Jadinya dewa segala dewa aja zikir 24 jam. Dewi kuan ini zikir. Tapi zikirnya apa sekarang? Dan gitu. Saya zikir bismillah itu jadinya bodoh. Sokma kita membuat angin ini dibuat kekuatan pusaka. Nah ini penangkalnya apa? Nggak ada penangkal. Yang punya penangkal cuma Pak Ros. Walaupun kalian juga bismillah, yang kalian nggak bisa bertanggung jawab akan ucapanmu sendiri, akan doamu sendiri. Yang kalian buat sukmamu membuat kekuatan gaib itu nggak bisa bertanggung jawab. Dari adanya manusia sampai sekarang ini belum ada yang bisa bertanggung jawab akan doa dan zikirnya. Tertawa kalau hanya diremehkan sama channel IKN. Buktinya dia kalang kabut, orang-orang IKN kalang kabut. Kita pantau terus, bisa apa channel IKN? Sampai berapa lama lagi, berapa bulan, berapa tahun, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun channel IKN sanggup manggung di media. Dia nantang, dia siap bertempur sampai darah penghabisan, dia dibunuh sekali. Kenapa? Kalau santet itu santet ilmu kaji diri. Kenapa? Itu kan untuk membunuh musuh kita, untuk membunuh musuh kita. Kalau itu musuhnya bunuh gimana? Orangnya sama, orang itu nyerang Pak Ros, nyerang keluarga, menundukkan Wiwin Winarti, datang Wiwin Winarti kan karena kemurkaan pikiran aja dia.
Kenapa kok Pak Ros bilang kalau Wiwin itu istri Pak Ros? Karena jiwa dia juga jiwa Pak Ros. Buktinya dia kalau ada tetap nyerangnya Pak Ros. Pak Ros diserang, ya, Pak Ros celakai, serang. Ini kan. Kalau yang lain ini dukun-dukun dajjal termasuk Satria Diantara itu kan nggak tahu kayak mana peristiwanya istri Pak Ros sama Pak Ros dari awal dijumpakan sama Allah sama alam semesta. Pak Ros ketemu sama Wiwin sampai sekarang. Makanya orang itu, manusia ini sebetulnya munafik, kalau mengikuti pikirannya munafik, pura-pura baik saja. Terus kayak mana Pak Ros bisa nerima Wiwin Winarti kalau seandainya Pak Ros mengikuti pikiran? Sementara Wiwin Winarti terus dihajar sama laki-laki laknatullah. Coba bayangin. Karena pertempuran ini ya terus sampai benar-benar habis nanti. Yang nyerang Pak Ros melalui Wiwin Winarti atau Siti Rahayu. Makanya Satria ini bilang melawan sambil tertawa sambil melawan. Kalau Satria ini sembunyi kayak mana? Siapa yang dilawan? Siapa yang ditertawakan? Hah? Makanya Satria Diantara kebingungan kan. Buat channelnya bingung sekarang kan. Kenapa? Karena dia senjata makan tuan. Karena dia nggak bisa mengendalikan nafsunya. Itu yang namanya satria. Mentang-mentang nggak nampak mata, nusuk dari belakang. Untuk apa doa kita? Untuk apa kita sholat? Sekarang, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita zikir? Untuk apa kita tirakat? Kalau nggak untuk menghancurkan iblis. Iblis di mana? Ya di dalam tubuh manusia itu tadi yang kubilang tadi. Ya, yang bisa pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan ada yang pura-pura bisa ngobati. Ya ini tadi. Itu yang namanya dajjal. Dajjal itu manusia melaknat Tuhan. Semalam Wiwin Winarti berbisik sama laki-lakinya, laki-laki dajjalnya. Apa benar itu terjadi? Kalau kemaluannya nggak bisa busuk, ya memang nggak bisa busuk. Ya kalau laki-laki dajjal laknatullahnya ini ya enteng-enteng aja, nggak mungkin, nggak ada itu. Nah seperti ini. Kenapa? Ya sama-sama nggak ngerti gimana. Kalian semua walaupun beriman, tetap kalian nggak bakalan ngerti apa yang terjadi di depan sana. Kalau harus ngerti apa? Kalau laki-laki setanah Jawa itu cepat atau lambat pasti habis, pasti hancur dan musnah, mati. Wiwin Winarti untuk kembali sama Pak Ros itu karena tugas dia akan musnah. Mau nggak mau, terima nggak terima, suka nggak suka, itu pasti terjadi. Nggak perlu kita merawat, nggak boleh nggak menggunakan kesucian hati. Bahasa alam ini tadi, alam ini bisa bicara, alam itu bisa bicara. Alam semesta ini bisa ngomong. Apa itu alam semesta? Bahasa tubuh ini tadi bisa dibaca. Kalau mulut manusia ini tadi, ini bisa bohong. Jujur sama bohongnya banyak bohong. Kalau ngikutin, makanya Pak Ros kalau Wiwin itu ngomong apa aja sama Pak Ros, nggak ada jadi. Nah, Pak Ros lihat, Pak Ros rasakan apa perilaku mereka. Apa perilaku mereka, apa serangan gaib yang sama Pak Ros ini kayak mana. Dari Pak Ros itu bertarung 24 jam.
serangan-serangan yang istri para keluarga para yang di sini yang namanya Sinarwati, Siti Rahayu ya coba kan Paris masih fokus menghancurkan yang kita aja. Makanya perempuan yang namanya Wiwin Winarti itu untuk umpan. Di Wiwin Winarti itu kalau satu malam itu bisa digauli, masih bisa digauli laki-laki, ya kan? Kalau digilir 20 orang, dia pun terkenal. Akhirnya dia akan terkenal. Tapi kalau udah nggak ada satupun laki-laki yang sanggup gauli dia akan menderita. Nah, sedih. Itu pertempuran Chandra melawan sambil tertawa sambil melawan. Nanti Dajjal laknatullah, laki-laki laknatullah ini sangat mudah diperbudak sama kaum perempuan yang kena seperti itu. Dulu istri Pak Ros yang nomor 2 itu ya juga seperti itu. Pak Ros kerja nyopir sama laki-lakinya ini tadi yang disuruh diperbudak sama istri Pak Ros, suruh masang ranjau paku, padahal mobil yang dikendarai Pak Ros itu yang dibawa sama Pak Ros kan bawa mobil balak nih, mobil balak angkutan kayu kertas itu yang muatannya 50 ton, mobilnya itu rodanya itu 16, yang di depan 4, yang di belakang 12, jadi 18 roda. Ya 18, 6 12 sama 4 ya 16 ban, pasang ranjau paku sama preman-preman yang diperbudak sama pelacur isinya Pak Ros yang namanya, kalau waktu kejadian itu yang namanya Sutrianingsih. Ya ini pelacur-pelacur itu raganya itu udah jelas perselingkuhan itu jadi kan ini timbulnya ya dari tanah Jawa. Karena tanah orang Jawa itu nggak ada yang bisa kaya, nggak ada yang bisa senang gara-gara itu. Kita lihat terus, kita pantau terus. Makanya istri Pak Ros yang Wiwin Winarti ini memang sengaja dibuat umpan sama Pak Ros, makanya dipasang kayak penghancur alat kita. Tapi kalau dihentikan sama Pak Ros supaya dia nggak berbuat maksiat, ya Allah tutuplah jalan istriku siapa Wiwin Winarti supaya tidak bisa berbuat maksiat lagi, tidak bisa hubungan badan lagi kecuali sama suami. Dan jaga dan lindungilah istriku Wiwin Winarti dari kejahatan seperti itu. Terjaga dia nggak akan pernah berbuat maksiat. Yes, kena jebakan. Musnahkan laki-laki setengah jam.